Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardanto Suryo Pratomo dari kelas 3C D4. Di sini saya akan mengerjakan soal heat exchanger network atau di sini ada energi target. Di sini soal yang digunakan adalah ini seperti data yang ada di PowerPoint ini, dan yang dicari adalah kurva komposit, kemudian grid diagram, dan Hens diagram, kemudian QC yang perlu untuk pendingin air, lalu QH yang perlu untuk pemanasan air, dan Q recovery atau recovery panas. Kita menuju ke HIN-nya. Nah, di sini kita memasukkan stream. Di sini ada 4 stream karena tadi di soal ada 4 stream, yaitu produk reaktor 1, produk reaktor 2, feed reaktor 1, dan feed reaktor 2. Di sini nanti untuk tipenya itu akan muncul sendiri jika diinputkan. Nah, kemudian di sini untuk produk reaktor 1 itu T1-nya adalah 250, T2-nya 40, H-nya adalah minus 31,5 dan MCP-nya 0,15. Untuk produk reaktor 2 itu T1-nya 200, T2-nya 80, H-nya minus 30, lalu MCP-nya 0,25. Lalu untuk feed reaktor 1 yang cold yaitu itu T1-nya 20, T2-nya 180, H-nya 32, MCP-nya 0,2. Lalu untuk feed reaktor 2 T1-nya 140, T2-nya 230, H-nya 27, MCP-nya yaitu 0,3. Nah, setelah kita menginputkan data di bawah ini sesuai yang di soal, nanti akan muncul grid diagram seperti ini yang berwarna ungu ini. Sebelumnya saya sudah mengerjakan terlebih dahulu. Jadi ini pertama itu yang garis berwarna ungu ini berwarna hitam. Kemudian jika ingin melihat kurva komposit, sebenarnya di sini ada, tapi bila ingin melihat lebih jelas, klik di sini. Nah, ini adalah kurva kompositnya. Di ini bisa dilihat di sini, ini adalah kurva kompositnya. Jika ingin kembali ke grid diagram, klik di sini. Ini, diklik. Nah, kita kembali ke grid diagram. Kemudian untuk melihat cascade di sini kita bisa klik di sini. Ini adalah cascade. Itu di sini ada minimum temperature difference-nya 10, heating datisnya 7,5, cooling datisnya 10, kemudian pinch temperature-nya 145 dan minimum number of HE itu ada 7. Nah, kemudian di sini kita akan mencari pinch. Nah, pinch-nya itu yang cocok untuk above pinch. Nah, itu karena pinch-nya tadi itu 145 sesuai yang ada di cascade, itu untuk above pinch yang cocok itu 1,3 dan 2,4. Nah, untuk below pinch yang cocok adalah 2,3. Nah, kemudian kita masuk
ke visibility lagi, lalu above pinch. Nah, di sini above pinch yaitu MCP hot stream lebih kecil dari MCP cold stream. Karena tadi kan di visibility itu tadi kan yang cocok 13 dan 24. Jadi ini klik dulu 13, 13, kita oke. Kita oke, lalu nanti akan muncul garis-garis seperti ini, pinch, dan 24 juga demikian. Lalu untuk below pinch, yaitu MCP hot stream-nya lebih besar dari MCP cold stream. Nah, tadi kan yang cocok dari visibility adalah 2 dan 3. Jadi kita pilih 2 dan 3. Itu untuk below pinch. Nah, kemudian untuk mengetahui suhu yang ada di HE, kan ini nanti ada HE. Jadi yang bulat-bulat ini adalah HE. Yuk kita ke format. Nah, di sini itu nanti ditentang semua dari hot stream inlet temperature, hot stream outlet temperature, cold stream inlet temperature, dan cold stream outlet temperature itu di oke semua. Nah, kemudian lalu kita ke HE. Di sini ada HE, diklik add. Nah, di sini kan ada HE nomor 1. HE nomor 1 yaitu menggunakan cold stream itu feed reactor 1 dan hot stream-nya produk reaktor 1. Lalu inlet temperature-nya itu ini. Inlet temperature-nya itu adalah yang dipakai pinch temperature. Lalu untuk outlet temperature-nya yang dipakai adalah cold stream target temperature dan outlet temperature-nya yang dipakai adalah pinch temperature. Itu untuk HE1. Lalu untuk HE2, cold stream yang digunakan adalah feed reactor 2 dan hot stream-nya produk reaktor 2. Untuk inlet temperature cold stream itu yang dipakai adalah pinch temperature. Kemudian hot stream-nya yang dipakai adalah hot stream supply temperature. Lalu outlet temperature-nya yang dipakai adalah pinch temperature. Untuk HE nomor 3 yang digunakan cold stream itu feed reactor 1 dan hot stream-nya produk reaktor 2. Nah, di sini yang digunakan di cold stream adalah outlet temperature dan yang digunakan adalah pinch temperature. Lalu untuk hot stream, inlet temperature yang digunakan adalah suhu pinch temperature dan outlet temperature yang digunakan adalah hot stream target temperature. Kemudian untuk HE nomor 4, cold stream yang digunakan adalah feed reactor 2 dan hot stream-nya adalah produk reaktor 1. Di sini entalpi yang digunakan 7 karena yang di cascade diagram tadi itu nilainya 7 entalpinya yang digunakan untuk menurunkan suhu. Nah, di sini di inlet temperature itu menggunakan outlet temperature HE nomor 2 dan inlet temperature-nya yang digunakan dari hot stream itu 250. Yang ini adalah khususnya mungkin hot stream. Lalu untuk HE nomor 5, cold stream-nya adalah feed reactor 2. Kemudian hot stream-nya adalah utilities. Entalpinya 7,5. Lalu untuk cold stream-nya itu outlet temperature yang digunakan adalah cold stream target temperature. Lalu untuk specification type-nya itu yang digunakan ini
adalah enthalpy to complete cold stream. Kemudian HE nomor 6 itu cold stream-nya adalah feed reaktor 1, cold stream-nya produk reaktor 1. Kemudian enthalpy-nya adalah 6,5. Lalu outlet temperature-nya adalah outlet temperature dari cold stream adalah 52,5. Lalu hot stream-nya itu inlet temperature digunakan outlet temperature dari HE nomor 1. Nanti bila di OK akan muncul, angka-angka ini akan muncul dengan sendirinya, otomatis. Lalu untuk HE nomor 7, itu cold stream-nya adalah utilities, hot stream-nya adalah produk reaktor 1. Nah, enthalpy yang digunakan adalah 10, karena di yang nomor 7 ini itu untuk menurunkan suhu. Itu dari cold stream, outlet temperature-nya yang digunakan adalah cold stream target temperature, dan hot stream-nya itu yang digunakan outlet temperature, suhunya 40 Kelvin. Seperti itu. Nah, nanti jika sudah dimasukkan semuanya dari HE nomor 1 sampai nomor 7, nanti akan muncul HE seperti ini. Yang ini adalah nomor 1, kemudian ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Nah, kemudian untuk kotak yang ada di sini itu adalah nilai dari panas recovery atau Qrec. Di sini untuk menghitung panas recovery itu hanya dijumlahkan saja. Jadi di sini dari yang pertama yaitu 8 ini ditambah 12,5, kemudian ditambah yang ketiga adalah 17,5, ditambah 7, ditambah yang kelima adalah 7,5, ditambah yang keenam adalah 6,5, ditambah yang ketujuh adalah 10. Coba saya hitung lagi. Jadi yang pertama itu adalah ada 8. Untuk yang ini ada 8 ditambah 12,5. Untuk yang kedua itu 12,5 ditambah yang ketiga adalah 17,5. Kemudian yang keempat adalah 7. Yang kelima adalah 7,5. Yang keenam adalah 6,5. Dan yang ketujuh adalah 10. Jadi hasil akhirnya adalah 69. Nah, jadi untuk panas recovery-nya itu nilainya adalah 69. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, yaitu yang pertama kurva komposit. Seperti ini tadi, ini adalah kurva kompositnya. Sudah menjawab pertanyaan tersebut, ini kurva komposit. Kemudian grid diagram, yaitu ini. Jadi grid diagram itu jika berwarna ungu seperti ini, garis-garisnya ini sudah berwarna ungu, yang garis horizontal sudah berwarna ungu ini,
Berarti ini prosesnya sudah selesai. Tidak ada yang salah gitu. Kemudian untuk Venn diagram ini sudah ada. Jadi ini grid diagram untuk yang warna ungu ini. Kemudian untuk yang berdiri-berdirinya adalah Venn diagram. Kemudian QC dan QH itu ada di cascade, yaitu QC-nya itu adalah 10 dan QH-nya itu adalah 7,5. Dan nilai Q-rec-nya atau panas recovery-nya yaitu ini tadi yang sudah ditulis di kalkulator yaitu 69. Dari 8 ditambah 12,5 ditambah 17,5 ditambah 7 ditambah 7,5 ditambah 6,5 dan ditambah 10. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.